pernah nggak yang make upin model-model yang kayak bugil gitu? Sering Ya? Iya. Di mana itu? Di Sumeneb apa di Surabaya? Aku pernah diantar Bang Dani dulu. Oh. Jadi sekedar informasi, PSK bakalan maju jadi parpol baru. Nggak ada partai politik baru. Enggak lucu bro. Ini serius. Calegnya serius. siapa? Enggak ini jadi kan ada PSI yang baru kan ya. Terus ada Gelora ya, Partai Gelora kalau nggak salah, Fahri Hamzah itu kan. Nah, yang PSK ini ketua umumnya Mas Dani. Jadi PSK itu adalah partai seks kewanitaan. Nggak lucu ya? Maksa banget anjir. Ketua umumnya. Hah? Ketua umumnya. Ketua umumnya Mas Dani? Rangga. Udah almarhum. Nggak ada. Udah almarhum. Udah nggak ada. Tar dulu. Apaan? Ini gue di sebelah ada tamu, kan gue yang jadi ini kan ya. Apa? Gue harus ngaca dulu dong. Iyalah. Gimik. Ini gimik. Gimiknya kalau ketahuan banget itu kurang natural ya. Natural. Nggak, kalau PSK jadi parpol bakalan anggotanya semua bakal jadi sih. Jadi apa? Jadi tai. Gue pikir jadi gila enggak. Doa. Ada siapa? Ada siapa nih? Anjing, lu kan asisten gue, harus lu present. Nanya nih ada siapa? Ya pasti Gini ya. Asisten harus setoran sama Mami. Sebagai Mami PSK, gue nih harus diperkenalkan dengan seseorang yang baru. Kita di sini ada di mana sebenarnya? Ada di mana? Ini mau jawaban ala ya mau jawaban beneran? Terserah deh. Ada di mana? Di sini. Gue nggak tahu. Lu nggak ada ngajak gue ngobrol anjir. Welcome back with me and my stepmom. Tadi dulu. Kalau lu bilangnya my stepmom, enggak, tapi iya makanya kalau lu bilangnya stepmom, ntar judulnya nih begitu diupload judulnya my dad fuck with my mom. Enggak kan biasanya kalau nggak tahu ya. Pada umumnya stepmom biasanya kan big booty ya kan. Terus big tits. Big sale. Big sale. Iya bener ya. Buru, buka. Nih buka gitu. Halo, balik lagi sama Rizka Mami PSK kamu, Ciela. Dan saya sebagai asisten Mami PSK. Yang kemarin juga anak lu udah banyak yang order dari pemerintah pusat. Serius? Ya. Cuan Mami, oi. Cuan. Pantesan banyak yang hire anak buah gue. Jadi dia beli wak doyok. Cakep banget. Kayak seru aja gitu. Lebih enak kayak begini sih. Gitu. Cuman ini kayak bau kondom gitu. Oke, langsung saja tepuk tangan yang paling meriah untuk Zikoko. Ini kalau ini gue kenal. Siapa yang nggak kenal? Cuy? Iya makanya. Ya kan? Apa kabar? Baik. Asik. Kenapa? Keselak bulu. Dia keselak bulu anjir. Baru juga berapa menit pertama udah Kayak keselak film-film bulu. Cina itu. Udah kayak dibentokin kan. Kok apa kabar? Baik. Baik ya. Kerjaan lancar. Alhamdulillah. Rumah tangga lancar. Wah, pastinya kalau Pasti itu. ya. Anak udah berapa? Anak sudah 2. Sudah 2. Masih kecil-kecil semua dong. Kecil. Kenapa nggak dibawa? Jangan, udah jadi podcast nanti. Ikut KB. Apaan sih lo ikut KB? Enggak, lu kenapa sih? Telat lu. Iya. Bener. Udah datang telat gak jelas tuh apa-apaan sih? Serius. Jadi gimana nih? Gimana? Gimana burung di belakang bagus nggak nih? Nggak. Koko kesini bawa ajudan atau
pas pampresnya. Biar aman kan, biar nggak macem-macem nih, ya kan. Boleh untuk penonton bayaran tepuk tangan dulu untuk istrinya Koko. Ada Kakak Naro. Jadi beliau cuy. Jadi Naro Kayak ini si adalah presiden ya beliau. enggak, jadi Naro ini yang kan gue sedikit banyak tahu lah, karena merupakan udah kayak saudara sendiri juga ya kan. Sering bantuin usaha gue juga dia. Iya kah? Iya. Emang Karena punya usaha? pengusaha gue. Iya kah? Pengusaha Purel. pecu dan Purel dibilang juga. Ya karena dari dulu kan sebelum jadi kayak begini nih, dulu masih zamannya suka karaokean ya kan di Wapo ya. Iya. Tempatnya Bunda ya kan. Kita sering ketemu, sering satu table bareng, Kalian nongkrong. berdua karaokean? Iya, enggak, tapi karaokean yang sehat. Cuman astaga, bukan karaokean ada LC, ada enggak gitu. Baru aja Boleh mau aku nanya. minum ya? Boleh. Aman. Jadi dulu tuh perjalanan hidupnya gue juga sedikit banyak tahu lah sama Koko ini. Dari yang dulu sampai jualan semen ya, Ku ya? Iya. Bukan ya? Iya. Nggak sekalian jual batu ya kan? Jual batu. Enggak, Nggak, perasaan nggak, dari sekian banyak tamu yang datang ke sini cuman perasaan dia tahu semuanya gitu. Gue nggak tahu siapa anjir. Riset makanya. Jangan kontrak cuman makan gaji buta aja. Riset makanya riset di Google juga banyak ya kan. Tapi Koko, gimana sih rasanya jadi orang terkenal? Karena dia terkenal banget loh. Di sini barangkali ada yang nggak kenal sama Koko. Kenal semua. Nggak mungkin. Kenal. Nggak mungkin. Siapa Mas Andi nggak kenal? Jujur Nggak kenal. jujur lah ya. Jujur. Kalau gue sendiri itu nggak merasa terkenal. Cuma gini. Kebanyakan orang di Sumenep ini mindsetnya ke Kuku itu kayak kebetulan Kuku ini adalah seorang mua yang punya followernya itu banyak. Oke. Cuma cara pandangnya orang Sumenep ke Kuku itu kayak oh Kuku ini kalau mau endorse ke Kuku, padahal Kuku bukan influencer, bukan apa gitu. Mungkin kebetulan Kuku adalah salah satu seseorang yang followernya banyak. Kalau dibilang merasa terkenal biasa aja. Tapi pasti dong ketika lagi jalan di keramaian gitu, kayak ada orang ngeliatin, ada orang, "Hai Koko." Tuh banyak dong. Pasti Gimana banyak rasanya? lah. Pastri ya, lapar kayaknya dia. pasti. Kalau Kuku itu ya biasanya disapa aja, disapa. Kalau Taruh. Pasti kenapa pasangan suami istri lu? Taruh dulu nih. Ini nggak jelas anjir, ini nggak jelas. belum nyambung. Lanjut. Kadang pernah juga Koko ketika pas kondangan ya, terus diliatin sama istri gitu. Orang itu kadang nggak nyapa, diliatin aja. Nih. Ada sih kadang risi pasti ada. Tapi mending kalau Koko itu mending jangan diliatin, mending disapa aja. Koko gitu. Aku lebih senang daripada yang dia liatin aja kayak gitu. Kayak ngerasa Iya. ini apa yang salah sih Apa dari sih? gue Iya, gitu kayak kan ya? Iya. Oke. Untung Koko ya. Untung Koko. Coba aja vokalis yang itu. Yang mana sih? Kalau begitu. Kemarin kiri. Kiri. Dia sebenarnya gara-gara Beyonce sih, gue kaget, gue bingung. Kadang dia bisa Beyonce, kadang dia Spill. bisa. Ih, makanya gue Iya malas kan? ngebahas itu udah. Apa sih? Lanjut. Terus. Aduh, mulai ya. Anjir. Jadi sejak kapan jadi makeup artist? Make up artist itu sebenarnya Kuku enggak langsung ke make up artist awalnya. Jadi tahun 2010 itu memang punya cita-cita kayak Bang Dani malah. Apa? Kayak suka gambar rumah, Oke. kayak desain grafis, terus aku lebih suka kayak lebih ke ilustrasi. Kuku sempat ikut ilustrasi busana kayak gitu, Oke. gambar-gambar kayak gitu. Bisa ngelukis juga, bisa mahat juga. Seni lah intinya. Oke. Cuma kebetulan kakak itu kan punya usaha di bidang salon nih, kecantikan gitu loh. Awalnya itu di rambut. Di rambut 2010, 2002 Kuku itu stuck di rambut 3 tahun. 2013 Kuku ngerasa risih aja. Kalau mindsetnya Kuku itu kalau salon-salon perawatan itu lebih ke arah yang kayak ngondek gitu loh. Oke. Ya, ngondek Salonnya aja. kenceng nggak itu? Hah? Salonnya kenceng nggak? Yang bisa sampai pakai DJ, pakai
Pakai ngeband juga. Itu kan sound system. Oh, sound system, ya. Iya. Ini kebanyakan ini. Iya. Kebanyakan stans gitu. Kalau Koko itu 3 tahun, Koko kayak protes aja ke kakak itu loh. Aku nggak mau lagi kerja kayak gini. Gitu. Kenapa? Ini penghasilannya enak loh kayak gini. Terus aku kayak nggak keren aja bilangnya kayak gitu. Terus 2013 Koko merantau. Merantau itu sekitar berapa tahun itu, Mi? Pokoknya pulang 2014, 2012 akhir kayaknya. Oke. 2012 akhir sampai 2014 itu Koko suruh pulang. Pulang sudah bawa ya kayak bawa ilmu, sudah bawa ilmu make up. Itu make up tapi ini sih itu apa? Nggak belajar atau tidak. Otodidak ya. Oh, berarti otodidak gue ya. pikir begitu merantau ikut-ikut kelas Enggak. gitu. Merantau ketemu sama teman-teman desainer, makeup artis banyak di Surabaya. Terus kan gaulnya sama orang-orang kayak gitu kan. Terus di situ kayak kayaknya lebih enak kerja kayak gini nih. Terus tanya-tanya kayak gini-gini belajar hairdo dulu, pulang 2013 kakak dulu make upin, 2014 Koko yang terjun. 2014 2015 berkesempatan make upin anak Bupati Sumeneb. Siapa itu? Firzan. Firzan itu anak bupati siapa itu? Bupati yang mana dulu maksudnya? Buya Busro. Buya Busro. 2015 itu langsung legit. Berarti itu klien pertama. Enggak, klien pertama itu 2014 malah. Ada Ida. Mak gua dong. Ada Mak gua namanya lumayan terkenal. Dulu dia Ida itu salah satu presenter di Madura Channel. Oke. Cantik dia. Iya Bang ya. Mungkin Bang Dani tahu. Oh, masih ada Madura Channel dulu. Aduh, yang ini ya salah satu program di Madura Channel tuh yang Caca Colo itu. Betul sekali. Itu Koko 2013 akhir mau ke 2014. Koko itu make upin Ida. Di situ banyak sudah itu kan baru munculnya IG kan waktu kita masih ngumpul di Wapu itu masih baru munculnya IG ya di situlah. Situ 2013, 14, 15 itu pulang. Langsung swing secepat kilat gitu ya. Koko itu lah maksudnya yang up itu 2014 ke 15 sih. Itu gara-gara apa sih? Gara-gara Kok mungkin tiba-tiba dulu blow up gitu? Oh ya, dulu Koko itu gabung di salah satu komunitas fotografi namanya Kopi. Oke. Dan sini ada itu salah satu anggotanya. Itu yang Bang mana? Bang itu udah satu orang yang tahu zaman Koko masih merintis itu Koko nggak dibayar. Sama Mas Lukman juga ya. Ya, Mas Lukman juga. Nggak dibayar. Cuma ikut hunting ya, mungkin di situ terkenalnya waktu dulu zaman Facebook di Facebook Iya. Ya sampai Semadura gitu tahu Kopi ini kalau ada acara yang megang make up artisnya ini nih konsepnya selalu keren kayak gini ya mungkin ya anak-anak Sumeneb juga idenya itu kan ini ya nalarnya cakep-cakep gitu. Terus akhirnya awalnya di situ makanya Koko itu sampai sekarang itu nggak lupa saya namanya komunitas Kopi walaupun sekarang komunitasnya sudah nggak tahu ya ada masih ya Bang masih kemarin ya. Tapi kayak kemana gitu ya? nggak cuman agak vakum aja sih kalau kopinya ada itu pas 2000 ya masih kopi pecah aku juga ini jadi poinnya itu sebelum ke apa namanya wedding ya. Wedding. Sebelum ke wedding itu Koko merintisnya masih jadi makeup artist nggak dibayar event gitu. Kayak model hunting gitu ya. Ada pernah nggak yang make upin model-model yang kayak bugil gitu? Sering ya? Iya. Di mana itu? Di Sumeneb apa di Surabaya? Koko pernah diantar Bang Dani dulu. Gitu. Dulu ya, tahun berapa itu foto nude ya? Tahun berapa? Foto nude itu tahun Bang Ho juga itu. Itu sering itu. Bang Lukman itu aku bareng Bang Lukman itu satu kali, bareng sama Bang Dani sama Hendra Mong itu berapa kali? Pokoknya ketemu sama Bang Dani, janjian sama Bang Dani. Oke. Dua kali apa ternyata ya? kalian berdua ini yang ada di sini. Kalau foto-foto nude kayak gitu sering. Iya. Masih gini.
sering. Ternyata mereka berdua ini Itu adalah sebuah nikmat fotografi. yang nah, Kalau Bang Dani dia, dibuka kalau Bang Dani dia nggak bergelut di dunia foto, fotografi. cuma temennya dia kan banyak. Jadi dia gak ikutan foto tapi ikutan ngintip. Nggak ngintip sih. Apa dong? Dia, Apa dong? dia sering ketemu kalau di Surabaya itu ketemu janjian sama temannya. Kalau kita kan kalau foto nude itu modelnya kan bisa kayak first time kayak gitu kan, satu malam bisa dibayar lebih kayak gitu, bisa ditidurin. Ketahuan loh. Ketahuan loh. Dulu taunya kok itu Bang Dani kayak gitu dulu taunya. Kenalnya ke Bang Dani tuh awalnya kayak gitu. Gitu. Itu sama Ternyata. Bang Hendra dulu. tapi gini, tapi ntar dulu ya. Ntar dulu Mas. Gue belain nih. Tapi sebenarnya bukan Dani yang di sini. Bukan. Dani PLN itu. Oh, Dani PLN. Nah, kalau yang di sini sukanya ini doang ini susoda. Udah itu aja sih. Lu belain dia? aja. Enggak. Biar Lu belain kebela dia? aja. Tumben-tumben lu belain dia. Bayaran gue lebih soalnya sih. Tapi percuma Riki, walaupun kamu belain tak, Koko itu sebelum Riki tahu ke Bang Dani, Koko itu sudah hati sama Bang Dani. Iya. Itu Jadi perlu, Koko perlu kita kulik nih. Iya, Sekali ya. serius, Nggak apa ya? serius, Nggak apa ya? serius. Nggak apa, kita Klik. ngobrolin Beneran. itu aja selama 2 jam ke depan ini ya. Kita ulik. Oh iya, ini ngomong. Gara-gara. Nih, ketika Koko ngumpul sama Bang Dani di rumah, Koko waktu itu kan bikin rumah kan ya. Yang gambari itu Bang Dani Iya, nih. Yang bikin gambarnya itu Bang Dani. Terus Dari siapa nih? Udah kayak waktu ada, itu udah Koko ada kayak itu kisi-kisinya. mandek Dari kan, siapa yang mandek bisa rumah. gambar rumah nih? Mandek rumah aku bilang, "Bang, mau nggak diajak ke Surabaya ke depo?" Ya, ngapain? Aku mau beli keramik nih, Bang, mumpung ada uang kayak gini-gini. Ayolah aja, Bang, kayak gini-gini. Bang Dani punya pasangan ya. Ya Umi lah, Umi. Umi ya. Oh, bilang. Umi. Ayolah, Bang. Aku bilang gitu. Umi ya, Ayo, Umi ya? Umi. Bilangnya Umi dia dulu, Umi. Semakin terbuka. Oke, Umi, ya. bro. Gue bilang, Cina, mau bisa cek ngiba Umi. Nah, katanya Bang, kalau bahasa Indonesia jangan, kalau bisa Umi, jangan Mbak Umi. semoga nonton. Terus gimana Bang? Cina, mau tak? Iya Bang, punya barang bagus model gitu loh. Aku bilang kayak gitu. Ini Cina, turunan Belanda, bagus, coba dicek dulu gitu. Supaya dia bisa ikut ke Surabaya. Iya. Majikannya begituan ya. Enggak, ini enggak. Tapi ya kan semesta itu bicara lain. Akhirnya pada waktu itu mertua Koko yang nyetirin. Ya. Enggak jadi ya. Enggak jadi. Kayaknya gue nggak seru di sini deh. Mas Dani boleh duduk sini deh. Nggak apa ya? Iya benar. Kita voice overin aja ya. Ya. Tapi Yuk, yang lain. tapi dengan profesi sekarang sebagai seorang makeup artist udah terkenal banget lagi. Ini kan di masyarakat yang tertanam adalah oh dia makeup artist, ondek tuh, homo tuh. Ya. Itu adalah pertanyaan yang Koko bilang kan, mau tanya apa aja aku tadi bilang. Iya. Tanyain aja. Itu adalah salah satu pertanyaan yang emang Pengen. gue tunggu. Ini aku mau jelasin gini. Untuk masalah mindset orang, ngapain Koko ngurusin pikirannya orang satu-satu ya kan? Nggak mungkin Koko kan, oh ini loh Koko yang hasilnya kayak gini gitu loh. Yang penting Koko sama keluarga. Aku juga bilang sama istriku sebelum aku nikah bilang gini, kamu sudah yakin sama Koko? Iya saya yakin gitu loh. Mau hidupnya dengan Koko, susah bahagianya kita bareng gitu loh. Mau? Iya mau. Terus gimana dengan mindset yang sudah tertanam ke orang bahwa Koko itu makeup artist, takutnya nanti kayak gini. Aku bilang kayak gitu sama istri Koko. Ya sudah, yang tahu Koko aku bilang gitu. Yang tahu Koko Nggak, boy, beda. Bilang gitu. Akhirnya Koko ya sudah ya berarti kayak gini ya. Nah, terus Koko bilang juga, oh gini aja. Ketika kamu nanti sudah mau ke jenjang selanjutnya, sebelum kita nikah, ada kalanya kita harus ada komitmen atau keterbukaan antara kita dan antara kamu dan aku. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya Koko bilang, ini nih kehidupannya Koko kayak gini. Kamu tidak bisa menepis ketika Koko itu
mindsetnya orang mengatakan bahwa Koko itu makeup artist, takutnya ada kayak gini. Iya. Akhirnya aku kenalin sama teman-temanku yang pecun, teman-temanku yang ngondek, yang seperti ini, Iya, iya. dari kalangan yang kayak gini sampai yang kayak gini, aku kenalin semuanya. Sampai mantanku, semuanya aku kenalin. Sampai ada tidak mau menutup kemungkinan Koko itu adalah orang yang sering dideketin sama orang-orang yang bertanda kutip sakit gitu loh kan. Oke. Iya. Itu baru aja mau gue tanyain. Iya. Aku bilang kayak gitu. Aku sering, Mi, aku didapat kayak gini nih. Aku dapat pesan kayak gini nih. Aku dapat DM kayak gini. Aku dapat WhatsApp kayak gini. Gimana menurut kamu gitu? Aku tetap ladenin. Kadang naruh yang balesin. Iya. Aku sampai ada salah satu seseorang di sini. Aku buka ya. Tapi aku tidak nyebut nama. Sebut Aku- nama biar seru Eh, atuh. jangan. Nggak apa-apa. Sebut aja. Di sini mah nanti bakal Jangan. Enggak, di sini nanti bakal diedit juga kok. Pasti ada nama kan tit gitu. Terus Ada itunya aku sih. itu mau nikah kurang 3 bulan. Aku kan nge-gym. Waktu itu aku suka nge-gym. Nah, mindsetnya orang itu kalau nggak usah ke tukang makeup ya. Iya. Iya, image-nya. Image-nya orang nge-gym, apalagi kayak Koko. Koko itu adalah orang ketika nge-gym itu lebih menjaga daripada harus ngobrol dengan orang. Lebih menjaga, takutnya nanti Koko SKSD, takutnya SKSD sama ini. Iya. Dia adalah seseorang yang mindsetnya yang sudah kayak gini, yang keren di gym kayak gitu. Koko enggak. Koko adalah orang yang lebih baik menjaga, lebih baik dibilang sombong kalau di gym, lebih baik nggak ngomong, lebih baik kayak gini daripada nanti mindsetnya orang itu lebih. Karena rata-rata ketika orang sudah deket ke Koko, mau cewek, mau cowok, mau ini, mau pecun lah ya, itu mesti ada sesuatu yang lebih. Aku nggak mau kayak gitu. Oke. Iya. Kebanyakan, apalagi Koko kan seorang makeup artist. Apalagi kalau kita deket dengan seseorang yang cowok, itu ada sesuatu nih. Aku sesuatu. Makanya Koko bilang sama istri, mau kita kemanapun, mau kamu kemanapun, kita harus bareng. Oke. Udah ada komitmen seperti itu ya. Iya. Jadi semuanya kontaknya Koko, DM-nya Koko, kita bisa masuk ke akun Koko, bisa masuk ke akunnya Naro bisa masuk ke akunnya Koko, dan kita juga punya akun inilah bodong. Kita pun tahu akun bodongnya kita masing-masing. Oh, berarti emang keterbukaannya Koko sama istri luar biasa. Jadi mereka semuanya jujur. Cuman ada satu yang nggak jujur, Apa? Koko nih. Ya, Apa? ada aplikasi micet nggak? Koko itu adalah ini. Enggak, bercanda. Jujur, Bercanda. ini jujur lah ya. Koko itu kalau soal aplikasi kudet. Jadi segala sesuatunya yang ada di HP-nya Koko, ini jujur lah ya. Seandainya kalau tidak ada tuntutan, Koko ngapain pegang iPhone? Ya. Koko lebih baik pegang nangkep. HP mungkin ya pakai Samsung yang cuma Yang speknya lebih karena lebih. kita pegang iPhone kan lebih speknya lebih pengen nguploadnya di Instagram biar speknya lebih bagus. Bagus lah, resolusinya Cerah, bagus. kayak gitu. Terus kita nge-take video. Iya. Kalau suruh pilih lebih enak ribet tapi. Ribet nggak sih? Ya emang Kalau pakai iPhone ribet nggak sih? Ribet. Ya kan? Biasanya yang lain kita bisa bluetoothan, Iya, nah iya. kita masih kita nggak mungkin kamu HP-nya bukan iPhone. Nggak mungkin kita ngomong sama orang kan ketika tiba-tiba nggak gaul kamu bukan iPhone. Kamu bukan tipikal orang kayak gitu. Serius. Jadi Spektra tuh ya, Spektra besok kali aja mau ada produk di sini ya kan. Boleh lah. Ya apa lagi yang mau ditanya? Kalau misalnya flashback nih Ya, ke flashback. ke proses Iya. di tahun 2012 awal-awal gitu. Pernah inget ada momen-momen yang mungkin bisa bikin hati nyes nggak sih? Banyak, apalagi Koko adalah gini. Koko ini kan terlahir dari bukan orang yang mampu ya. Jadi emang bener kita lahirnya dari orang yang harus kerja keras. Kalau kamu pengen duit, kamu harus kerja. Iya. Kalau kamu mau minta sangu, kamu harus kayak gini dulu. Kita harus bantu dulu kayak gitu loh. Dan kita jam 4:30 kita harus sudah bangun, ikut ibu ke pasar dulu kayak gitu kan. Kebetulan ibu kan
dulu jual kayak rujak kayak gitu kan. Nah, itu 5-5-nya saudaranya Koko itu sudah punya tugas masing-masing. Jadi Koko itu 5, saudaranya Koko 5 itu pintar masak, pintar ngelukis, pintar nyanyi semuanya. Macem-macem ya. Iya. Jadi pintar. Kalau cowok nih ya, kan Koko kan 5 bersaudara, 3 cowok. Mungkin 2-nya kalau Koko suruh ngajarin make up, mungkin dia bisa. Oke. Dia masak bisa, semuanya 5-5-nya masak bisa. Enak semuanya. Oke. Nyanyi bisa, ngelukis bisa, semuanya 5-5-nya. Jadi bapak bisa ngelukis, tapi emang turunan dari kakek. Kata orang dulu itu kayak apa ya? Penyanyi gandrung. Apa itu? Apa? itu? Penyanyi Ludruk. gandrung apa tuh? Oh, ini Banyuwangi, Probolinggo. Probolinggoan. Iya. Nah, dulu Mbak gandrung ya kan. Mbak itu dulu kayak punya satu grup musik gandrung kayak gitu. Jadi emang pada dasarnya apa sih silsilahnya Koko ini kayak kakeknya, terus orang tuanya juga udah pelaku seni ya, Ko ya, begitu ya. Kebetulan Koko juga bisa nyanyi ya, Ko ya. Karena dulu sebelum jadi terkenal sebelum terkenal Mua ini. Jadi Koko itu pernah ikut lomba nyanyi juga ya kan? Ya. Dulu ya kan? Koko sempat 2000 berapa ya ikut lomba ajang-ajang kayak bintang radio gitu loh. Tes suara dulu. Jangan. Ya, tes suara dulu. Tes suara dulu. Jangan Desti. Ya, jadi itu juga bagian dari prosesnya Koko menuju yang sekarang ini. Karena dulu Proses pencarian passion ya. Iya. iya, tapi ini ya apa privilege tetap ada lah. Karena kan nggak mungkin jadi Koko yang sekarang kalau nggak ada kakaknya ya kan. Kakak Koko kan seorang penyanyi yang nomor 3. Iya. Kirain kakak Koko kakinya sakit. Nggak, yang pengen ditanyain juga. Iya, bisa dibantu Mas. Ada lupa dari dapur. Angelina Jolie. Iya. Ini sebenarnya bukan Jolly, Coli, Coli ya. Jadi Koko ini selain makeup artist punya toko bahan bangunan. Kan Koko. Iya kan? Kalau Koko Sama Cece itu kayaknya. Cece udah ada. Koko kalau metodenya orang Sumeneb kan gitu kan. Iya. Jadi kalau punya toko bangunan, toko elektronik kayak gitu, Koko mesti tuh. Koko kayak gitu. Tapi enggak nama asli itu Koko. Bukan, nama aslinya itu Imam Wahyudi. Gini. Dapat si Koko dari mana? Nah, itu. Kan? Jadi ceritanya gini, Koko waktu pas merantau, bukan merantau sih, jadi anak jalanan waktu itu ya. Jadi anak jalanan itu Koko kalau nggak punya duit buat makan, Ya. Koko itu sering pulang ke Ampel. Itu Sunan ada Ampel, ya? ya di situ Daerah ada rumah situ ya? Bunda. Istrinya Buya dulu, mantan ya. Itu Koko sering di sana. Nah, sering bantuin kayak pengajian gitu, rantain gitu. Terus kayak bantuin Bunda. Kalau ndak punya duit pulangnya ke situ, ngumpul di loteng sama Ahmad. Jadi Ahmad itu adalah salah satu santri yang kayak mengabdi. Oke. Koko ngumpulnya di kamar loteng dulu di atas. Ngumpulnya di sana. Terus? Kalau makan sama Bunda gitu. Nama si Koko dari? Nama Zikoko itu tercetuk dari Bunda. Cong benami nggak rencana gitu loh. Oke. Cuma kalau kata Bunda itu bilang gini, cuma bedanya kamu kulitnya hitam gitu loh. Kenapa kalau aku bilang gini? Kuku kapasan gitu loh. Kuku yang pakai karung gitu kan, Jualan gitu baju gitu ya. jualan baju gitu loh kan di Iya, kapasan kan iya. hitam gitu loh kan, kuku kapasan gitu bilang kayak gitu. Terus dibilang lah kuku terus, terus waktu adanya Instagram, kuku plesetin kan karena anak-anak sudah mindsetnya bilangnya kuku terus lah. Kuku sempat ini aja sih kemarin. Bukan Koko gitu, bukan Koko, Imam loh. Tapi orang-orang sudah mindsetnya sudah nom Koko, anom gitu loh kan, Iya, nom iya, Koko. iya, iya, iya. Itu kan awalnya bocor dari temennya Koko dulu, Imam Mustafa itu desainer gitu.
dia bilang kuku terus akhirnya yang lain Ikutin ikutan. lah semuanya. Ada yang Instagram Kuku bilang plesetin jadi Zikuku Imam Wahyudi gitu. Akhirnya booming. Enggak, karena emang kalau Koko kan panggilan apa kakak ya? Untuk Iya, orang kakak. Chinese ya. Kalau orang Koko kan, Chinese itu kakak Kuku. kan. Si kakak. Koko kan. Jadi gimana ini toko bangunan? Semoga aja enggak apa-apa loh kalau sudah jadi ladang amin, ya rezeki. kan? siapa tahu Amin. nanti punya Itu juga ladang bagian rezeki. dari penghasil Habis rezeki itu yang nyusul bakminya gitu ya. Bakminya Cina enak-enak juga. bodoh amat. Iya. Gue ngomong belum selesai udah dipotong ya kan. Anjing emang dia ini. Minyak babi. Enggak, ini lagi selama perjalanan jadi makeup artist pernah nggak make upin salah satu bisa dibilang ini ya apa? Orang Udah ternama gitu. artis nasional gitu. Kalau make upin artis itu mungkin masih mimpi ya. Tapi kalau ada beberapa kayak pigeon gitu loh Putri Iya, iya, Indonesia iya, itu iya. sering kok. Dari Kisha Warut, Oke. terus apa Regina itu terus ada beberapa lah pigeon dari pigeon Putri Indonesia Jawa Timur sama Putri Indonesia. Mereka, jadi mereka pas terus hai terus tepuk tangan. Jadi ya enggak maksudnya mereka pas kalian kunjungan ke Sumenep jadi Ya. make upnya Ya emang kebetulan sama ada event Koko. kemarin. Ricky kok yang nyanyi. Di mana itu ya? Yang mana itu? Waktu acara ini di GOR kayaknya. Di gor mana ini? Acara Hari Batik Nasional gitu. Oh ya di stadion ya? Ya, di Di stadion ya, di stadion. Iya iya. Kan ini juga. Masa sih? Iya MC-nya. Tahun berapa itu Tahun kemarin? berapa itu? Udah kayaknya 5 tahun lalu 5 ya aku tahun ya. yang lalu. Iya. Apa itu? Lupa gue. Tapi kok Persalinan. tapi ini kok Kan baca di situ cuy. Ini bacanya di sini. Belum juga ini tunjuknya ke sini nih. Jadi gini, kan sekarang udah mulai banyak juga tuh. Oke. Bisa dibilang Koko ini yang senior di makeup artist. Bisa dibilang seperti Insya itu ya Allah, kan. seperti itu. Nah, selang berjalannya waktu sekarang udah mulai ada apa ya? Tangan-tangan baru yang bergelut juga di dunia makeup artist. Tanggapannya Cece Koko ini gimana nih? Jadi gini, kalau Kuku itu masalah persaingan ya kita tetap saing ya. Iya. Tapi saingnya kita kan lihat dulu persaingannya itu seperti apa. Kalau Kuku sendiri, Kuku mindsetnya lebih kayak gini. Silakan kamu bersaing dengan Kuku, tapi Kuku itu tetap mohon maaf Kuku tidak mau menganggap kamu adalah seorang pesaing gitu loh. Iya. Tapi kalau kamu bersaing dengan Kuku itu adalah yang kayak gini. Aku acungin jempol. Kalau kamu mau bersaing dengan saya, silakan asal dengan saingan yang sehat gitu aja. Persaingan dengan yang sehat. Tapi kalau Kuku mindsetnya itu lebih ke ini aja sih. Kalau Kuku masih kesaing sama orang sini, gak maju-maju. Mindsetnya Kuku seperti itu. Kuku lebih milihnya kalau aku Ya. Kuku kita kan tahu kan kekurangan kita dan kelebihan kita masing-masing kan. Iya, kita tahu. iya, iya. Kuku yang tahu speknya Kuku seperti apa. iya betul. Kuku lebih kayak gini. Kuku lebih kayak oh kalau Kuku ngaca sama orang sini, Kuku udah maju-maju. Oh lebih baik kita ngaca lah. Iya kan? Nyebrang Sama- pulau. iya, iya, Kita iya, ngacanya iya. nyebrang. Gitu Oh, ya. ya. Kuku selalu lihat kayak apa namanya? Referensinya itu enggak ke sini. Aku lihatnya ke luar. Oh, di luar nih lagi ada yang seperti ini. Kuku wajib pertama kali harus di Sumenep harus kayak gitu. Oke. Mungkin yang kalau kita bilang ada persaingan tetap ada namanya persaingan karena kan tidak semuanya orang Sumenep itu dengan budget yang segini kita Iya, bisa iya. harus ke Benar, Kuku benar, gitu benar, kan. benar. Dan kembali lagi ke selera. Oke. Karena Tapi seni itu adalah selera Ya, ya kan. seni itu kalau ngomong masalah seni itu tidak ada yang jelek menurut Kuku. Kalau kamu seleranya 1.000, ibarat kamu mau beli mie, kamu seleranya, oh ini, kamu kalau mau bayar 4.000, kamu dapat mie sedap. Tapi kalau kamu bayarnya 6.000, kamu dapatnya Indomie. Kamu tinggal pilih aja, kamu seleranya ke mie sedap atau Indomie. Kalau kamu pilih yang enak, itu selera. Cialah.
Itu kayak gitu. Benar. Kalau kita ngomong seni. Statement Jadi nih. mie sedap sama Indomie, Habis ini ya. Super Mie juga jangan lupa. Ya pastinya gini, poinnya itu kan emang banyak juga bahkan yang bersaing secara jelek pun juga di Ya, belakang itu banyak. pasti banyak Saya juga tidak mau kan. memungkiri itu. Karena karena gua pun karena yang menilai kan orang luar kan, Iya. bukan Orang- secara personal gitu kan. Gua nilai make upnya Koko ini bukan karena kita kenal Bukan ataupun bias juga ya. bukan kita teman dekat ataupun apa. Karena emang yang paling bagus ya dia. Tapi emang keren loh. Iya, nggak ada di sini. Maksudnya di sini tuh nggak ada yang emang bisa bersaing gitu dengan hasil ya, dengan hasil. Kalau dengan harga mungkin banyak lah yang jelek, Oke. yang ngerusak pasaran Kalau gitu kayak kan. gitu juga ya. Mohon maaf ya Mas Kidi, aku potong kayak gitu ya. Boleh. Kayak gini, kayak kalau kita ngomong harga nih ya, kita kan buka usahanya di ruang lingkupnya Sumenep itu kan kecil kan ya. Beda kita kayak terjun ya emang di kota besar, yang kita emang saingannya banyak banget. Biasanya kalau orang-orang kota besar itu mindsetnya lebih ke brandingnya dulu. Oh ini kalau make up sama ini harganya segini, ini pasti keren gitu loh kan. Sekalipun ada banyak tukang make up baru yang newbie yang mungkin hasilnya masih bersaing lah intinya kan, tapi harganya lebih low budget. Tapi ketika kalau ngomong sama orang kota besar, dia lebih ke mindsetnya dulu yang dilihat. Oh enggak sih, aku tetap mau ke sini. Padahal hasilnya kalau kita mau bilang ya 11-12 kayak gitulah kan. Tapi mindsetnya dulu, personal brandingnya itu seperti apa dulu gitu. Gak mungkin ya seorang anak presiden jahitnya ke sini pas tiba-tiba ada tukang jahit. Aku tidak mau bilangnya tukang jahit kampung, anggaplah tukang jahit muncul yang baru up gitu loh ya kan. Si anak presiden ini ya mungkin kan tiba-tiba ke sini. Pindah Sekalipun gitu. dia mau maju, dia tetap ada yang namanya proses. Oh, dia harus endorse, dia harus benar, begini. benar. Sekalipun Iya, dia iya. hasilnya tetap sama-sama bagus. Sedangkan yang satunya sudah punya personal branding yang oke. Walaupun dia mau naruh harga berapapun, Tetap tapi dipakai tetap gitu. dijalani. Iya. Tapi secara pengalaman ada nggak yang kayak dapat klien yang emang udah mau deal nih, mau deal pakai Koko. Tapi belum deal secara kontrak belum deal. Terus tiba-tiba ada vendor yang emang dia nurunin harga, Tiba-tiba disikut. dia tiba-tiba dia udah deal sama yang ngerusak harga kalau itu. kayak gitu, Pernah itu nggak kayak gitu? sering malah, Wih. sering sekali. Sering ya. Apalagi yang pegang jadwal sama keluar masuknya WhatsApp itu kan di Mami kan. Iya. Yang ngatur jadwal itu semuanya di Mami. Jadi Mami sering cerita, tadi ada orang nanya kayak gini. Tapi ya kembali lagi, kita persoalannya bukan masalah nggak bagus, tapi lebih ke budgetnya. Oh budgetnya nggak cocok. Tapi Koko yang nggak. Koko bukan tipikal orang yang kayak ngejar klien, bukan. Ya. Bukan. Jadi klien ke rumah, kamu mau dengan harga segini, aku kasih dengan kualitasnya seperti ini, ya silakan. Nggak mau silakan cari yang lain. Koko kalau Koko itu tipikal orang yang malah nawarin. Kompamanya klien nih, Mas Koko nggak bisa dengan harga kayak gini ya. Nggak bisa Bu, mohon maaf. Mungkin ibunya bisa cari aja di luar dulu, nggak apa-apa. Aku malah tawarin. Berarti emang idealis sudah dengan harga yang segitu, iya. Nggak terlalu yang pusing mikirin klien. Iya. Mungkin nggak dulu mungkin kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Kalau dulu mungkin kayak gitu. Tapi untungnya selama Koko itu menjalankan bisnis semua ini, kita alhamdulillahnya ya kalau masalah sindrom mungkin ya. Dulu Koko sindrom ya. Sindrom starry mungkin ya. Mungkin dulu kalau sudah kerja nih ya, capek kalau ketika ada orang mau ke rumah, males mau ini, Koko udah ini suruh balik lagi gitu. Nah, tapi kita lihat dulu juga pasarnya sekarang kan sudah mulai rame nih ya. Kita harus lebih ekstra lagi nih ke klien. Iya. Karena Servisnya harus kayak gini. iya. Apalagi Koko kan punya ilmunya gitu. Mungkin Koko dibanding sama mua-mua yang lain, Koko lebih kayak diberinya sama yang di atas itu lebih gitu loh kan. Koko punya ilmunya ini, punya ilmunya
baju, punya ilmunya hairdo, ini segala konsep semuanya. Kadang ada beberapa klien yang bilangnya, Mas Kuku, aku pengennya konsepnya kayak gini, malah aku kasih masukan nih, desainer nyanyi. Tadi nyebutin mua yang lain siapa tuh? Maksudnya mua yang lain yang mana? Mungkin mua yang lain. Yang enggak Kita nggak tahu kan, apa disebut. Disebut. Enggak apa-apa. Mungkin kayak gini. Kalau kita lihat spesifikasinya mua-mua yang lain, kita kan nggak tahu kan. Nah, kembali lagi sama yang tadi, kita yang tahu plus minusnya kita yang di mana. Ah, itu jawaban aman ya? Iya, Jawaban makanya. aman itu kayaknya. Enggak, Karena gini Ricky, gini. Karena tadi bilang kan Ricky kan sebelum podcast ini bilang nanti aku bebasin mau tanya apa aja. Tapi emang aku bilang sama, nih ada yang aneh nggak dari hidupnya kita. Tadi yang jelek-jeleknya sudah aku keluarin gitu ya. Mau nanya apa? Orang, cowok, cewek yang mau deketin Koko sudah aku keluarin gitu loh kan. Dari gay semuanya yang pelangi LGBT semuanya aku ceritain gitu loh. Apalagi gitu loh. enggak, yang penasaran itu aja sih. Yang Tuh, ya, yang Koko. enggak gini aja deh, lebih spesifiknya yang rusak harga itu yang sampai Masalahnya endingnya rusak harga ya. Nah gini. Enggak, itu siapa maksudnya? Enggak bilang rusak harga dong. Rusak harga tadi Ricky sendiri. Ricky sendiri ya kan. Inilah jadi asal PSK. PS-nya gitu ya. Pecun kau. Anyway kok pada suatu kesempatan ini ada yang mau Koko sampaikan nggak terkait pergerakan dunia industri makeup artist di Sumenep? Kayak gini. Yang aku bakal sampaikan ya. Aku mau kasih pesan aja buat para MUA di Sumenep itu, bersainglah secara sehat. Kita kan kita di Madura itu kan ini ya, mistisnya itu Masih kuat ya? masih kuatnya. Masih kuat, Masalah hal kayak gitu, Iya, iya, iya. kita jangan menyepelekan hal itu sih. Iya, iya. Ya tetap jaga-jaga sekalipun kita mau percaya atau tidaknya, karena kita dilahirkan dengan mindset begitu sudah di Madura kayak gitu. Sekalipun mau bersaing silakan bersaing dengan sehat. Ketika ada senior baru itu jangan dimusuhin. Sharing lah ya, cari sharing ilmu. gitu lah, Kak. Bukan senior sih. Ketika ada junior baru itu jangan dimusuhin. Iya. Diajak sharing. Begitupun yang junior itu jangan cari masalah. Emang ada, maksudnya ada yang musuhin Banyak. ya? Aku mau bilang banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak ya? Banyak lah. Maksudnya senior musuhi junior ya? Iya. Juniornya malah yang Juniornya yang tengil malah yang tengil kayak- gitu. Siapa itu? Nggak tahu, banyak. Untungnya Koko itu tidak bermasalah dengan orang-orang kayak gitu. Semua yang datang ke Koko, yang swan ke Koko, yang pengen kayak gini, aku ladenin. Entah itu niatnya seperti apa, yang penting kita baik gitu loh. Koko nggak pernah mau cari musuh. Sekalipun orang itu mau cari musuh ke kita, Koko nggak nganggapnya musuh. Kayak gitu. Ya. Thank you Satu ya, lagi Koko. nggak? Satu lagi. Pernah nggak dapat gangguan yang bisa dibilang tadi kan udah ngebahas kayak mistis kan masih Sering. melekat ya? Kemarin kejadian Pas waktu- berapa nih? Hampir berapa itu, Mah? Kejadian yang kita Lagi bersih-bersih, ini. ceritanya bersih-bersih. Hmm. Ceritanya bersih-bersih. Itu adalah kejadian kelima kali. Kelima kalinya. Di rumah baru. Terus di rumah lama itu sering dia nemuin, sering ditemu Naruh itu sering nemu barang kayak ini. barang ya. Kayak tulisan Arab yang gundul, yang kebalik, terus Si bangke gue kaget anjing. Setan lu emang. Bangsat di orang. kayak gitu. Terus kemarin itu kejadian nggak sampai 1 bulan sebelum puasa ya Mi ya. Habis Syakban ya Mi ya. Habis Syakban kita nemuin barang 2. Itu enggak, kita kan pakai spring bed gitu ya kan. Spring bed itu kan nggak ada lubangnya, tiba-tiba di dalam itu kayak ada benjolan gitu. Terus saya digunting ada barang 2. Kasurnya dibawa dibalik ke atas sama mami sama pembantu di rumah itu dibalik. Terus digunting, tiba-tiba ada barang 2, dibuka lah sama kita. Dibuka, ada kan gambarnya masih videonya ada. Dan itu masih apa? Dalam artian kasur itu masih baru. Kasur itu aku bawa dari rumah yang lama. Bawa ke rumah. Barangnya itu terus kita gunting, ada gambarnya orang kayak disilang kayak gini, terus banyak bacaan Arab, yang satunya lagi kayak batu, ada darahnya. Ada tuh, ada videonya masih. Emang gini ya,
Enggak, maksudnya kita nggak mau suzon, Iya. Emang maksudnya dalam hal mistis seperti itu yang ada barang lah, entah nggak tahu siapa nyimpen di situ, siapa yang naruh. Iya. Gitu kan. Kita secara manusia juga pasti berpikiran ini pasti tujuannya ke sini nih, ya kan? Pasti biar anggaplah usaha kita sepi. Ya kan? Pasti kan secara logik ya pasti berpikiran seperti itu. Koko sempat itu ada di fase emang benar-benar enggak ada klien sama sekali gitu loh. Berapa bulan? 2,5 tahun. Widih. Selama itu. sebelum corona, habis itu corona itu sepi, enggak ada klien. Corona mau habis gitu, kita cari-cari lah ya, semuanya cari. Terus kita bikin rumah nggak jadi kan, barengan kayak gitu semuanya. Sampai uang di rekening itu tinggal 50.000 dan kita mau beli susunya L itu pinjem, sampai pinjem itu dua tahun setengah sih. Rumah itu mandek berapa? 2 tahun ke 2 tahun. Selama 2 tahun itu nggak ada Klien itu mau jadi cancel gitu. Kita sampai jualin apa nih itu banyak. Tapi sekarang udah mulai rame lagi kan? Alhamdulillah rumah mau pokoknya ya ngajak Bang Dani itu sudah mulai jalan lagi. Corona mau hampir habis, kita alhamdulillah kita jalan lagi. Ya usahanya cuma ngaji, ngumpulin orang anak yatim kayak gitu-gitu. Ya. Sempat ya ngaji. Nah, ini yang jadi pertanyaan nih ya. Anggaplah kan Koko muslim. Ya. Anggaplah kita dapat ada satu mua yang non muslim. Iku mati, kepencet. Nah, Udah? Ya. Anggaplah ada mua yang non muslim. Kan jadi dia ngaji tadi itu. Nah, kalau non muslim tuh gimana? Gua mau tanya sama yang Nasrani sebenarnya. Kalau non muslim itu gimana maksudnya? abis ini pulang liatin aja lo. Si bangke emang nih. Udah. Enggak, intinya itulah perjalanan hidupnya makeup artis Imam Sikoko atau Imam Wahyudi. Ternyata ya sekalipun namanya udah gede tetap aja ada ya namanya bisnis, apalagi di showbiz. Iya, benar. Luar biasa. Udah sampai di rekening ada 50.000 doang ya kan. Jadi penyemangat juga buat kita semua, mau yang pelaku usaha ataupun juga yang masih nganggur. Ada yang nganggur nggak nih di sini nih? Jangan berhenti berusaha coy ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Imam Sikoko. Thank you sekali lagi udah menyempatkan datang ke PSK ini. Next kita order teman-teman LC-nya ya. LC ya. Next kita kita order. Habis ini mau ini ya, mau kursus ya. Ajarin dandan ya. Karena gue gak bisa dandan orangnya. Iya, mau jadi kompetitor maksudnya pesaing. Enggak, dia mau jadi penyanyi. Enggak. Dia karena sebenarnya mau belajar sama orang yang salah. Dia mintanya kan makeup badut, bukan gitu kan. Thank you, see you di the next PSK. Oke. Bye-bye.